Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiran SAG. Saya adalah guru PAI SMP Negeri 3 Karanganom sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 3 Karanganom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Oke, pada hari ini siapa yang bisa masuk? Iya, Pak. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, tolong salah satu untuk memimpin doa. Yuk, silakan Mas. Siap, gerak. Doa mulai. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Ayat yang berhubungan dengan toharoh yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Silahkan anak-anak baca dulu surat Al-Maidah ayat 6 dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nanti ditirukan yang lainnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiqi ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulakum ilal ka'bayn. ilal ka'bayn. Anak-anak, apakah kalian ada yang sudah tahu apa itu najis dan apa itu hadas? Najis adalah Kotor. Najis adalah kotor. Oke. Apa itu hadas? keadaan tidak suci. Oke, keadaan yang tidak suci. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari materi ini. Apa itu najis dan apa itu hadas. Oke, siap? Tapi sebelumnya, marilah anak-anak untuk apa ya istilahnya, untuk menyegarkan suasana. Ya,
untuk menyegarkan suasana ini, anak-anak nanti saya memberi aba-aba apabila saya mengatakan ganjil, anak-anak tepuk tangan 1. Tapi kalau saya menyampaikan atau mengatakan genap, anak-anak melakukan 2 tepuk tangan. Ini ya. Oke, siap? Siap? Ganjil. Genap. Genap. Ganjil. 2 3 9 12. Oke, cukup. Terima kasih. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini setelah kita belajar diharapkan 1, anak-anak bisa menjelaskan pengertian toharo. Yang kedua, bisa menjelaskan alat-alat untuk bersuci. Ketiga, anak-anak bisa menjelaskan macam-macam air. Yang keempat, menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Kemudian bisa menyebutkan macam-macam hadas dan menyebutkan macam-macam najis. Itu kira-kira yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Yang pertama, pengertian toharo. Toharo secara bahasa berarti bersih atau bersuci. Sedangkan secara istilah, toharo adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Kemudian toharo itu ada 2 macam. Toharo dari najis dan toharo dari hadas. Toharo dari najis itu mensucikan atau membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Karena macam-macam air. Air untuk mensucikan itu diantaranya ada air mutlak. Ya, air mutlak yaitu air yang suci dan bisa mensucikan. Air mutlak itu air yang suci, bisa mensucikan. Zatnya saja, airnya saja itu sudah suci dan bisa mensucikan. Jadi air tersebut keadaannya sudah suci dan bisa untuk bersuci gitu. Yang termasuk air mutlak atau air suci dan mensucikan diantaranya adalah air sumur, air laut, air sungai, air hujan, air embun atau air es, ya, air salju atau air es dan air embun. Saya kira anak-anak sudah tahu semuanya. Air laut, air sumur, air sungai, air embun, air es, ya, air hujan, semuanya sudah pernah melihat, bahkan mungkin pernah merasakan. Air salju atau air es itu yang bisa digunakan untuk campuran teh. Jadi yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Zatnya suci, keadaannya suci, akan tetapi air ini tidak bisa untuk bersuci, ya. Jadi yang kedua itu airnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Ya, termasuk air suci yang tidak mensucikan diantaranya adalah 1, air kopi. Air kopi itu suci, bisa diminum tapi tidak bisa untuk bersuci. Yang kedua, air teh. Air teh itu juga suci, akan tetapi tidak bisa untuk bersuci. Diminum enak, tapi tidak bisa untuk mensucikan dari najis atau mensucikan dari hadas. Kemudian air melati, air bunga ini ya, air yang campur bunga. Air mawar sama, air kelapa. Ya.
Air degan itu suci, diminum enak, akan tetapi tidak bisa untuk bersuci. Sampai di sini ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, sudah paham semuanya ya? Paham Pak. Oke, silakan nanti kita pelajari secara mendetail. Kemudian yang selanjutnya setelah air mutlak, air suci dan bisa mensucikan, sekarang air musammas. Apa itu air musammas? Ada yang tahu air musammas? Air yang terkena sinar matahari. Oke, bagus. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari secara langsung dan pada wadah atau bejana yang mudah kena panas. Misalnya seperti di tong yang terbuat dari seng, kemudian yang terbuat dari logam dan lain sebagainya. Air itu langsung kena sinar matahari dan mudah panas karena tempatnya atau bejananya itu airnya suci, tapi digunakan untuk bersuci ya bisa, cuma ini hukumnya makruh. Karena apa? Air ini menurut penelitian dokter ini mengandung apa itu yang bisa, karena menggunakan air ini bisa kena penyakit belang. Penyakit yang putih-putih itu loh ya. Ya Pak. Kemudian selanjutnya air mutanajis. Air mutanajis ini air sedikit kemudian kecipratan apa? Kena barang najis. Ya. Air sedikit kena barang najis berarti air ini tidak mutlak lagi. Tadinya mutlak, karena kena najis maka jadi air mutanajis. Akhirnya air ini tidak bisa untuk bersuci. Kemudian yang selanjutnya adalah air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sudah terpakai untuk bersuci. Misalnya kita mandi dengan air tersebut, kemudian sisanya bekas air mandi tersebut kita gunakan bersuci lagi, itu sudah tidak bisa. Nah, air ini suci tidak bisa untuk bersuci karena sudah terpakai. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan najis ya. Perbedaan najis dan hadas atau hadas dan najis. Adakah anak-anak yang sudah tahu apa itu najis? Ya. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, dan tempat yang menyebabkan tidak sahnya ibadah yang dilakukan. Ya, terima kasih Mas Diki, bagus sekali. Oke, ternyata jawabannya bagus. Sekarang siapa yang tahu apa itu hadas? Saya, Pak. Oke, silakan. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Cara bersucinya dengan mandi wajib, wudu, dan tayamum. Oke, bagus sekali. Ternyata anak-anak sudah pandai ya. Sudah pandai apa itu najis dan apa itu hadas. Anak-anak, hadas itu ada dua macam. Ya. Hadas terbagi dua macam. Satu, hadas besar, cara menghilangkannya dengan mandi. Sedangkan yang kedua adalah hadas kecil. Cara untuk menghilangkan hadas kecil ini adalah dengan cara berwudu. Atau jika kita tidak bisa menggunakan air atau dalam keadaan sakit, bisa menggunakan tayamum. Dengan tayamum. Jadi tayamum di sini adalah alternatif. Ya. Apabila tidak bisa menggunakan air atau karena tidak ada air, maka bisa melakukan tayamum sebagai gantinya wudu. Tolong anak-anak ini
tata cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil seperti ini. Silakan diperhatikan, disimak, dicermati, nanti dipraktekkan. Bagaimana prakteknya? Mari kita mulai. Pertama, tutup kepala diangkat atau bahkan ditanggalkan, ya. Dari situ baru kemudian kita melaksanakan sunnah di dalam wudu, membaca bismillah, ya, sembari membasuh tangan, ya, sehingga ini menjadi awal dari praktek wudu yang kita lakukan. Jadi kita basuh tangan lebih dulu, ya, sela-selanya kita bersihkan, jari-jarinya kita gosokkan, lalu kemudian kita berkumur. Jadi airnya diputar-putarkan. Ini meskipun tidak disunahkan sangat, tapi ini dianjurkan. Berikutnya adalah menghirup air ke hidung. Jadi benar-benar airnya dimasukkan ke dalam hidung kita, kita hirup dengan nafas kita. Ya, jadi betul-betul sehingga apa yang menjadi kotoran di dalam hidung kita bisa keluar juga. Ini dengan kesehatan itu baik sekali. Berikutnya setelah menghirup air ke hidung, jelas adalah rukun di dalam wudu, yaitu membasuh muka sembari di hati mengucapkan niat, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Jadi ingat, basuhan muka itu dari atas samping kanan maupun kiri sampai basah, ya, itu semuanya terkena air, ya. Jadi dari atas sekali lagi, samping dibasahin semua sampai ke bawah, ya. Sekali lagi biar lebih mantap lagi, ya. Berikutnya adalah membasuh tangan. Ini pun adalah fardu dan tidak boleh ditinggalkan. Mulainya dari mana? Dari ujung jari. Karena di dalam Al-Qur'annya adalah taghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq berarti finishnya adalah sampai siku, startnya adalah dari ujung jari. Jadi bisa dilihat, bisa kita praktekkan di sini sampai benar-benar siku, kalau bisa dilebihkan. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu bahkan melebihkan sampai ke pangkal tangan, ya, sampai tangan, ya. Ini jadi sembari juga digosok-gosok sela jarinya, ini disunahkan, ya. Ingat sampai siku, dilebihkan lebih baik. Baru setelah itu adalah mengusap kepala. Ini boleh sebagian, boleh juga seluruhnya, ya, dianjurkan, disunahkan, boleh semuanya. Jadi kalau semuanya adalah dengan ini di sini, ya, ambil airnya di sini, lalu kemudian ke bawah sehingga terbasahi seluruh rambut dari kepala kita. Setelah itu sunahnya adalah mengusap telinga, ya, mengusap telinga. Ingat, jari telunjuk ada di dalam telinga, jari jempol ada di belakang telinga. Ini, ya, dilakukan secara bersamaan. Lalu kemudian adalah membasuh kaki sampai mata kaki, dilebihkan lebih utama. Jari-jari di sela-sela, ya. Kemudian sebelah kiri jangan lupa. Setelah selesai, maka jangan lupa untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, silakan. Bagaimana cara mensucikan hadas besar tapi tidak ada air? Bagaimana cara mensucikan hadas besar akan tetapi tidak ada air? Kira-kira bagaimana, ya? Oke. Cara mensucikan hadas besar apabila tidak ada air, maka caranya dengan tayamum. Seperti menghilangkan hadas kecil. Lah bagaimana caranya? Ya seperti itu. Hanya saja yang berbeda adalah niatnya. Ya. Yang berbeda, yang membedakan itu niatnya. Kalau kita bertayamum untuk sebagai gantinya wudu, berarti kita niat tayamum tersebut
untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan kalau kita menggunakan tayamum untuk menghilangkan hadas besar, niat kita adalah menghilangkan hadas besar atau sebagai ganti mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Selanjutnya, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu karena Allah Ta'ala. Meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Anak-anak bisa dipahami ini? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yang termasuk hadas besar anak-anak. Yang termasuk hadas besar diantaranya adalah jima. Kemudian haid, nifas, melahirkan, mati, dan keluar mani atau sperma. Apakah ini perlu dijelaskan anak-anak? Ya Pak. Oke. Yang pertama jima. Jima ini adalah berhubungan antara suami dan istri, ya. Suami istri berhubungan badan. Itu namanya jima atau bersetubuh. Kemudian yang kedua haid. Haid ini adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang sudah dewasa. Setiap bulannya ini pasti mengalami. Barangkali anak-anak sudah pernah mengalami seperti ini. Kemudian yang ketiga nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan anak. Kemudian mati seorang yang meninggal dunia ini mengandung hadas besar, maka harus dimandikan, disucikan. Yang selanjutnya adalah keluar mani atau keluar sperma. Ini yang dialami oleh para pria yang sudah dewasa, yang sudah balik, atau mungkin anak-anak juga sudah pernah ya. Mungkin anak-anak sudah pernah. Ada yang belum, ada yang pernah. Karena kelas 7 kan ada yang sudah balik dan ada yang belum balik gitu. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kemudian yang termasuk hadas kecil, ya, tadi hadas besar sudah. Sekarang yang termasuk hadas kecil diantaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang atau dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Yang termasuk jalan depan adalah kencing. Yang termasuk jalan belakang mungkin berak atau kentut. Nah, ini termasuk hadas kecil. Jalan belakang yang namanya dubur. Jalan depan namanya kubul. Yang kedua hilang akal. Hilangnya akal dikarenakan mabuk, dikarenakan tidur dan lain sebagainya, atau gila itu juga hilang akalnya. Kemudian menyentuh kemaluan baik dengan telapak tangan
baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Ini pun termasuk mengandung hadas kecil. Kalau menyentuh kemaluannya sendiri itu sudah terbiasa. Tapi kalau menyentuh kemaluan orang lain itu mungkin anak-anak ketika menyawi adiknya mungkin bisa saja menyentuh kemaluan orang lain. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang macam-macam najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis ringan yang disebut dengan najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang atau najis pertengahan, dan yang ketiga najis mughalladhah, najis berat. Nah, cara untuk menghilangkan najis ini pun berbeda-beda caranya. Kalau najis ringan atau najis mukhaffafah, cara menghilangkannya itu menyiramkan atau memercikkan tempat yang kena najis. Nah, yang termasuk najis mukhaffafah ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Nah, cara menghilangkannya ringan atau mudah, yaitu tinggal memercikkan atau menyiram air ke tempat yang kena najis tersebut. Yang kedua najis sedang atau najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini ada 2 macam, ya, terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang kelihatan. Misalnya ada kotoran yang menempel di pakaian, badan atau tempat. Cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dengan cara menghilangkan dengan air yang suci sehingga hilang warna, ya, bau, warna, dan rasa. 3 ini harus hilang. Najis ainiyah. Sedangkan yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini diyakini adanya najis tapi tidak nampak. Misalnya ada kotoran atau air kencing tapi sudah kering air kencingnya. Nah, ini diyakini bahwa air kencing ini adalah najis walaupun tidak nampak zatnya. Ya. Jadi kita mensucikannya ya dengan cara itu, menghilangkannya dengan air yang suci sehingga hilang warna, bau, dan rasa. Bisa dimengerti ini? Oke. Yang ketiga, najis mughalladhah atau najis berat. Najis berat ini adalah najisnya air liur anjing, air liurnya anjing. Nah, cara membersihkannya atau cara mensucikannya adalah dengan air dicuci sampai 7 kali cucian di antara 7 ya. Di antara 7 tersebut salah satunya menggunakan debu ya. Menggunakan debu atau dengan tanah. Tentunya tanahnya ini tidak yang terakhir, mungkin yang awal atau yang kedua atau yang ketiga. Yang penting jangan sampai yang ke-7. Kalau yang ke-7 berarti nanti nampak kotor. Itu ya. Jadi cara membersihkannya, cara mensucikannya najis mughalladhah ini
dicuci sampai 7 kali cucian, 1 diantaranya dicampur dengan debu atau tanah. Demikian anak-anak. Sekiranya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, pembelajaran kali ini anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah nanti kalian diskusi beserta bersama kelompoknya, nanti mempresentasikan di depan kelas, diwakili dari salah satu anggota kelompok maju ke depan. Gitu ya? Siap ya? Oke, silakan membentuk kelompok. Bisa yang bisa di materi yang kita pelajari tentang taharah hukum halaman 87, paket 87. Silakan buka. Ada salah satu yang juru tulis, nanti ada salah satu juga yang mempresentasikan. Ya. Salah satu juru tulis menulis, ya menulis. Silakan ditulis, hasil diskusinya ditulis, nanti dipresentasikan. Oke, karena waktu sudah habis untuk diskusi, selanjutnya mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan kelompok 1 dulu maju ke depan, mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi ke kelompok kami, yaitu najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, dan tempat yang menyebabkan tidak sahnya ibadah yang dilakukan. Adapun cara membersihkannya sesuai dengan jenis najis masing-masing. 1. Najis ringan atau najis mukhaffafah, yaitu najis yang cara membersihkannya dengan membersihkan atau menyiramkan air di tempat yang terkena najis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4, silakan maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hikmah dari taharoh adalah: 1. Hikmah pertama yaitu bersuci, karena bersuci salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia bagi umat Islam. 2. Hikmah kedua selalu menjaga kemuliaan serta wibawa dari umat Islam. Demikian presentasi kami dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya sudah mempresentasikan dari kelompok masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita simpulkan bahwa hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Nah, cara untuk menghilangkannya dengan cara mandi, wudhu, atau tayamum. Yang termasuk hadas besar yaitu haid, bersetubuh, nifas, melahirkan, dan mati. Kemudian yang termasuk hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari lubang, baik lubang belakang maupun lubang depan. Kemudian termasuk hadas kecil lagi yaitu hilang akal sebab mabuk, sebab tidur, sebab gila, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Itu diantaranya adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebagai akhir pembelajaran ini, untuk mengetahui keberhasilan dan tidaknya pembelajaran ini, anak-anak menjawab beberapa soal ini. Yang pertama, pada surat Al-Maidah ayat 6 itu disebutkan, silakan ayat tersebut tentang apa. Yang kedua, sebutkan keadaan apa saja yang termasuk hadas besar. Yang ketiga, bagaimana cara mensucikan hadas besar. Yang keempat, sebutkan tata cara mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Dan yang terakhir adalah memperhatikan cerita dalam tayangan ini. Kemudian nanti anak-anak dijawab. Karena waktunya ini sudah hampir habis, maka dikerjakan di rumah, besok dibawa ke sekolah, dikumpulkan ketika pembelajaran minggu depan. Kemudian jangan lupa anak-anak untuk belajar pelajaran yang akan datang, yaitu tentang sholat wajib. Ya, sholat wajib anak-anak dipelajari di rumah, kemudian besok kita belajar bersama di sekolah. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Jabra, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Jangan lupa
kesehatan, prokes dijaga. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.